Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan saya Rica Varian. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proyek yang telah saya kerjakan sebagai pemenuhan nilai UAS pada mata kuliah pemrosesan citra biomedis yang diampu oleh Bapak Sugi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 3 soal yang telah diberikan. Pada soal pertama, diminta untuk mengambil foto telur bolen, telur ayam kampung, dan ayam Arab yang masing-masingnya adalah 20 gambar dengan posisi dan jarak pengambilan gambar yang divariasikan. Sedangkan pada soal yang kedua, diminta untuk mengambil gambar dari 3 jenis telur secara bersamaan sebanyak 30 gambar yang mana juga menggunakan posisi dan jarak pengambilan gambar yang divariasikan. Kemudian mengolah gambar tersebut menggunakan Google Colab untuk menjalankan aplikasi Biolotet baru. Berikut merupakan foto yang telah saya ambil untuk soal nomor 1 dan soal nomor 2. Pada pengerjaan ini saya menggunakan YOLO yang paling baru versinya yaitu YOLO V8 dan untuk pembuatan datasetnya sendiri saya menggunakan TurboFlow yang kemudian mengolah dataset ini menggunakan Google Colab. Langkah pertama yang dilakukan adalah pengambilan foto. Kemudian saya upload ke Drive. Berikut foto yang saya dapatkan dari pengambilan. Diketahui bahwa telur horun memiliki warna yang paling coklat, kemudian ada telur Arab yang memiliki warna krem, dan telur kampung yang memiliki warna putih. Kemudian untuk soal nomor 2, telur horun berada di tengah, telur Arab bagian kiri, dan telur ayam kampung di bagian kanan. Selanjutnya saya melakukan pembuatan dataset seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Saya menggunakan RoboFlow dalam proses pembuatan datasetnya, yang mana di dalam web workflow ini dapat dilakukan beberapa pemrosesan data, yaitu pertama dapat melakukan penggabungan dataset. Dan preprocessing ini dapat digunakan untuk menggabungkan beberapa dataset gambar menjadi satu dataset yang lebih besar. Ini tentu memudahkan pengelolaan data dan memungkinkan pelatihan model yang lebih kompresif. Kemudian dapat melakukan penyesuaian ukuran gambar, di mana preprocessing ini dapat digunakan untuk menyesuaikan ukuran gambar agar memiliki ukuran yang konsisten atau sama semua. Misal jika saya mengambil gambar dengan rasio yang berbeda-beda, maka pada web workflow ini rasionya dapat disamakan dengan berfokus pada objek yang ingin dideteksi. Ini penting untuk memastikan konsistensi dalam pelatihan dan memudahkan pengelolaan gambar selama proses training. Kemudian dapat melakukan augmentasi data, di mana pada proses ini melibatkan augmentasi variasi tambahan dalam dataset dengan menerapkan transformasi seperti rotasi, pemotongan, pergeseran, atau perubahan kecerahan. Augmentasi data di sini membantu meningkatkan keberagaman dan generalisasi objek, yang mana dapat mengurangi overfitting di pengolahan datanya. Kemudian pada proses selanjutnya itu ada normalisasi warna. Di sini prosesnya dapat mencakup normalisasi warna pada gambar untuk memastikan konsistensi dalam warna atau penyesuaian nilai RGB-nya sendiri. Hal ini digunakan agar untuk memenuhi kebutuhan model atau aplikasi tertentu. Selanjutnya, dapat memberikan label. Pada proses ini melibatkan pemberian label pada gambar, yaitu menandai dan mengidentifikasi objek-objek yang ada dalam gambar. Label ini digunakan untuk pelatihan dari model yang dideteksi atau pengelolaan gambar berbasis objek lainnya. Selanjutnya, dapat juga melakukan pembagian dataset, yang mana dalam membagi dataset ini dapat dilakukan dengan membagi dataset berdasarkan fungsinya, yaitu fungsi pelatihan, validasi, dan pengujian. Pembagian ini tentu membantu dalam evaluasi dan validasi model dengan menggunakan data yang berbeda secara independen, di mana rasio pembagian dataset ini pada RoboFlow dapat disesuaikan sesuai kebutuhan kita. Kemudian untuk proses pembuatannya sendiri pada RoboFlow akan saya tunjukkan. Pertama-tama mengklik
create new project, kemudian menuliskan project apa yang benda apa yang akan dideteksi, kemudian membuat nama project, kemudian create public project. Kita akan masuk ke halaman utama, di mana kita dapat mengupload foto yang akan kita analisis. Kemudian kita dapat memilih foldernya. Saya mencontohkan pada salah satu folder yang berisikan foto dari 3 jenis telur yang memiliki yang berada dalam satu frame. Kemudian klik upload. Setelah upload, kita akan melakukan labeling. Sebentar. Kemudian setelah terupload semuanya, kita dapat mengetahui jumlahnya pada sini. Kemudian kita save and continue. Kemudian setelah terupload, kita dapat mengklik assign image untuk menambahkan ke datasetnya. Setelah terupload, kita mulai untuk proses labelingnya dengan klik start another labeling. Nah, untuk labelingnya sendiri ini dilakukan secara manual, yaitu dengan menyesuaikan kotak pada setiap telurnya dan menggraf, kemudian menuliskan labelnya. Untuk warna kuning ini saya beri label telur Arab, kemudian untuk yang coklat ini saya beli label telur Holland. Kemudian untuk yang putih ini saya beli label telur kampung. Ini dilakukan pada setiap gambar sebanyak 31 gambar ini. Setelah dilakukan proses labeling, kemudian dapat diketahui berapa jumlah foto yang sudah dilabel dan berapa yang belum. Di sini seharusnya semua dilabel, tapi untuk mencontohi saja, saya akan mencontohkan satu. Kemudian step selanjutnya adalah add image to dataset. Di sini dapat diketahui bahwa nilai dari setiap nilai train data, jumlah train data dan valid data, tes data ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan kita. Kemudian setelah sesuai, diklik add image. Kemudian klik generate new version. Di sini saya menggunakan satu image sebagai contoh, di mana ada 3 kelas yang saya berikan dan dibagi menjadi 3 jenis data, yaitu training test, training set, validation set, dan testing set. Kemudian untuk reposisinya sendiri, saya menggunakan auto orient dan meresize gambar dengan ukuran 640 kali 640 pixel. Kemudian klik continue. Untuk proses augmentasinya sendiri, dapat saya menggunakan flip, horizontal dan vertikal, kemudian rotate, clockwise, counterclockwise, dan upside down. Kemudian untuk rotationnya sendiri saya menggunakan 90 derajat. Setelah
disesuaikan, kemudian klik continue dan klik generate. Setelah itu akan menginisialisasi dan mengupload dataset. Setelah itu kita diberikan coding, kita dapat memilih jenis deploy-nya itu menggunakan YOLO V5 atau V8. Jadi saya menggunakan V8, yaitu merupakan YOLO dengan versi terbaru. Kemudian get snippet untuk mendapatkan coding Python-nya, kemudian continue. Setelah itu klik kode ini yang kemudian akan dimasukkan ke codingan YOLO yang telah disiapkan sebelumnya. Untuk dataset saya sendiri yang telah saya buat pada soal nomor 1, saya menggunakan delapan puluh enam gambar. Yang terdiri dari 3 kelas, yaitu Arab, Bareng, dan Kampung. Kemudian ini merupakan preposition yang saya gunakan. Argumentasinya adalah sebagai berikut. Kemudian untuk yang soal nomor 2 yang menggunakan 3 telur, ini dataset yang telah saya gunakan. Di sini juga menggunakan 3 kelas. Kemudian untuk train data, ini untuk valid data dan test data. Untuk trainnya sendiri sebanyak 70%, valid data 20%, dan test data sebanyak 10%. Kemudian dari coding yang telah didapatkan itu tadi, dikopikan ke kode Python pada Google Colab yang telah disiapkan. Di sini ada kode NVIDIA SMI. Ini merupakan perintah yang digunakan dalam lingkungan command line atau terminal untuk menjalankan utilitas NVIDIA SMI, di mana perintah NVIDIA SMI ini adalah merupakan utilitas yang disediakan oleh driver NVIDIA yang memungkinkan pengguna untuk memantau dan mengelola informasi tentang GPU atau Graphic Processing Unit yang terpasang dalam PC. Kemudian ketika menjalankan perintah ini dalam command line akan mengakses utilitas NVIDIA SMI dan menampilkan informasi yang relevan tentang GPU yang terpasang dan yang akan digunakan. Informasi umum GPU itu termasuk nama GPU-nya, arsitektur, versi driver, kemudian penggunaan GPU sendiri berupa informasi tentang memori, pemakaian GPU, suhu GPU, kecepatan kipas, dan lain-lain. Kemudian untuk proses yang berjalan ini dapat berisikan informasi mengenai daftar proses atau aplikasi yang saat ini menggunakan GPU. Ini di sini tulisannya no running process found karena tidak ada aplikasi lain yang di run menggunakan GPU ini. Kemudian selanjutnya ini ada code untuk import. Import ini sendiri merupakan perintah untuk mengimport modul OS yang menyediakan fungsi-fungsi terkait sistem operasi seperti mengakses path atau jalur file dan menjalankan perintah shell. Kemudian untuk line 2 ini berfungsi untuk berupa fungsi untuk deklarasi dan inisialisasi dengan nilai dari pemanggilan fungsi osGetWidget CWD, di mana fungsi osGetWidget CWD ini
digunakan untuk mendapatkan current working directory dari sistem operasi. Kemudian print home ini berfungsi untuk menampilkan nilai variabel home ke output sehingga menampilkan current working directory. Di sini yang directory yang sedang bekerja adalah konten. Kemudian pada coding ini terdapat pada line 3 ini terdapat install PIP. Ini fungsinya merupakan awalan untuk menjalankan perintah di shell atau terminal dalam PC. Ini digunakan untuk menginstal paket Ultralytic dengan versi 8.0.20. Kemudian ada line 5 ini berfungsi untuk mengimpor modul display dari pustaka Python. Yang digunakan adalah Python 3.10.3.10.11. Kemudian nomor line 6 ini merupakan display clear output, yakni perintah untuk membersihkan output yang ditampilkan di notebook. Kemudian pada line 8 ini berfungsi untuk mengimpor modul ultralyticnya. Pada line 9 ini berfungsi untuk memanggil fungsi cek dari modul ultralytic yang digunakan. Ini lebih tepatnya fungsinya untuk memeriksa dan memverifikasi pada instalasi konfigurasi paket ultralytic yang tadinya sudah diinstal. Kemudian pada line ini berfungsi untuk merupakan import dari kelas YOLO Ultralytic, di mana kelas YOLO adalah implementasi deteksi objek menggunakan YOLO yang disediakan oleh pustaka Ultralytic. Kemudian pada line 3 ini merupakan coding untuk mengimport fungsi display dan image dari modul display yang terdapat dalam pustaka Python. Fungsi display ini digunakan untuk menampilkan objek atau konten di dalam notebook, sedangkan image ini digunakan untuk memanipulasi dan menampilkan gambar dari dalam PC. Dengan mengimpor modul ini, kita dapat menggunakan fungsi-fungsi tersebut untuk menampilkan hasil deteksi objek atau gambar lainnya dalam codingan. Kemudian, selanjutnya, pada codingan ini, pada line 1 ini berfungsi sebagai awalan dari coding untuk menjalankan perintah dari shell. Untuk line 2-nya ini berfungsi untuk mengubah direktori kerja. Untuk line 4 ini merupakan perintah untuk menjalankan terminal dan menginstal aplikasi atau paket TurboFlow sendiri. Untuk line 6 ini berfungsi untuk mengenalkan fungsi-fungsi dari TurboFlow. Pada line 7 ini berfungsi untuk intens dari kelas RoboFlow. Objek ini digunakan untuk berinteraksi dengan API RoboFlow. Contohnya, ini objek RF dibuat dengan menyediakan fungsi API yang diperlukan untuk mengautentifikasi akses ke RoboFlow-nya sendiri. Pada line 8 ini berfungsi untuk membuat objek-project yang mewakili project dengan nama deteksi telur di dalam workspace feature varian per 06. Dengan metode ini dapat digunakan untuk memilih workspace yang sesuai dan digunakan untuk memilih objek yang sesuai dari workspace tersebut. Kemudian pada line 9 itu berfungsi untuk mengunduh dataset dari versi 2 yang terkait dengan project yang dipilih. Untuk metode version sendiri ini digunakan untuk memilih versi dataset yang diinginkan, dan metode download itu berfungsi untuk mengunduh dataset dari format YOLOv8. Kemudian ini merupakan hasil runningnya. Pada codingan ini
pada line 1 itu berfungsi untuk sebagai komen di Jupyter Notebook, kemudian ketiga ini untuk pemanggilan path di YOLO-nya sendiri. Kemudian ini hasil runningnya, kemudian didapatkan, terus kemudian didapatkan hasil confusion matrix-nya ini dengan merunning coding CMD home dan image. Sama seperti sebelumnya, si di home ini berfungsi untuk memanggil kelas dari Jupyter, kemudian image ini berfungsi untuk membuat objek dari gambar dan menampilkan di dalam file name. Kemudian didapatkan gambar dari confusion matrix di berikut. Kemudian ini merupakan coding untuk domain Jupyter, dan ini merupakan garis yang digunakan. Garis ini menggunakan image dari modul ePython display untuk membuat objek gambar dan menampilkan di dalam tampilan. Kemudian ada file name, itu adalah argumen yang menentukan jalur atau path ke file gambar yang akan ditampilkan. Dalam hal ini, path gambar adalah home run detect train confusion matrix.png, di mana home ini adalah variabel yang mengandung path direktori kerja saat ini, dan width sendiri adalah argumen untuk menentukan lebar gambar yang akan ditampilkan. Di sini ditampilkan nilai train dari box loss, kemudian ada train dari CLC loss dan GFL loss, kemudian ada nilai presisi dan recall, MAP. Presisi sendiri ini merupakan rasio antara jumlah true positif dengan total presisi positif yang dilakukan oleh model. Precision ini merupakan metode untuk mengukur sejauh mana prediksi positif yang dibuat oleh model itu sudah benar. Dalam kata lain, presisi ini menggambarkan seberapa akurat model dalam mengidentifikasi kelas dari dataset yang telah diberikan. Untuk presisi sendiri ini sebenarnya jika dihitung menggunakan cara manual dapat diketahui nilainya dengan menggunakan rumus true positif dibagi true positif ditambah false positif. Kemudian ditampilkan juga nilai recall. Recall ini sendiri juga dikenal sebagai sensitivity atau true positive rate, yang merupakan rasio antara jumlah true positif dengan total jumlah data yang sebenarnya adalah sebuah nilai yang positif sendiri. Kemudian recall ini mengukur sejauh mana model dapat menemukan kembali atau dapat mendeteksi data-data positif yang sebenarnya telah digunakan. Kemudian recall ini juga dapat menggambarkan seberapa baik model ini dapat mengingat nilai dari kelas positifnya. Untuk recall sendiri ini juga dapat dihitung menggunakan cara manual, yaitu dengan menggunakan rumus true positif dibagi true positif ditambah false negatif, di mana kedua matriks ini bersifat saling komplementer atau saling melengkapi, di mana precision fokus dalam keakuratan prediksi positif, sementara recall ini fokus pada kemampuan model untuk menemukan kembali data-data positif yang sebenarnya telah ditentukan. Dalam beberapa kasus, trade-off antara positif dan recall ini harus dipertimbangkan tergantung pada tujuan dan kebutuhan spesifik dari aplikasi atau masalah yang sedang diidentifikasi ini. Selain kedua metode ini, precision dan recall biasanya juga ditentukan nilai F1 score, kemudian nilai accuracy. Kemudian untuk selanjutnya ini ada kode line pertama sama fungsinya, kemudian line kedua ini
untuk memanggil path dari foto yang akan dideteksi. Kemudian ini merupakan hasilnya. Dapat diketahui bahwa dengan nilai akurasi 90% hingga 100% ini jelas sudah dapat dilihat bahwa deteksinya itu benar. Ini 0,9, 0,9, 0,9, terus kemudian ada yang nilainya 1. Ini merupakan deteksi gambar dengan labeling yang benar. Kemudian ini ada telur ayam kampung yang dideteksi dengan nilai keakuratan 0,3. Ini sebenarnya salah. Sebenarnya ini adalah telur ayam Arab, namun dideteksi sebagai telur ayam kampung. Oleh karena itu, sistem menampilkannya dengan nilai keakuratan 0,3 atau 30%. Kemudian ini ada codingan untuk validasi, kemudian interface custom model, kemudian untuk mendeploy. Untuk soal nomor 2 sendiri, metode yang dilakukan sama, mulai dari pengklasifikasian, penguploadan data menggunakan RoboFlow seperti ini tadi. Kemudian coding yang sudah didapatkan dari RoboFlow diolah menggunakan Google Colab. Didapatkan hasil deteksi sebagai berikut. Pada soal nomor 2 ini didapatkan deteksi yang benar, semua nilai keakuratan sebesar 100%. Diketahui setiap labeling dari data sudah benar, yaitu nilainya 100%. Ini telur Arab, ini telur horen, ini telur kampung, sudah benar. Kemudian dari soal nomor 1 dan 2 ini tadi dapat diketahui perbedaannya, yaitu pada nilai keakuratan setiap gambar yang deteksi sendiri. Pada running program nomor 1 yang telah dilakukan bahwa warna dan bentuk ini memiliki pengaruh besar dalam deteksi objek oleh YOLO. Pada citra, warna itu memiliki pengaruh terhadap pemrosesan citra menggunakan algoritma YOLO, yaitu pada representasi visual. Yaitu warna pada citra ini memainkan peran penting dalam representasi visual objek yang ada di dalamnya. Warna dapat membantu dalam membedakan objek satu dengan yang lainnya, mengidentifikasi batas-batas objek, dan memperkaya informasi visual yang dapat digunakan oleh algoritma YOLO untuk melakukan deteksi objek. Kemudian yang kedua, yaitu melakukan segmentasi objek. Pada pemeriksaan citra menggunakan YOLO melibatkan langkah segmentasi objek untuk memisahkan antara objek dan latar belakangnya, di mana warna ini dapat membantu dalam segmentasi objek dengan memberikan kontras yang baik antara objek dan latar belakangnya. Kemudian yang ketiga, warna ini dapat digunakan sebagai deteksi objek, di mana algoritma YOLO itu menggunakan fitur-fitur visual dari objek untuk mendeteksi dan mengklasifikasi objek, dan warna ini merupakan salah satu fitur visual yang sangat signifikan dalam penentuan ini. Kemudian, warna juga menentukan performa dari deteksi YOLO. Pilihan warna pada citra dapat mempengaruhi performa deteksi menggunakan YOLO di mana jika objek memiliki warna yang mirip dengan latar belakangnya atau warna objek lainnya, maka akan terjadi kesulitan dalam mengidentifikasi dan memisahkan objek tersebut dengan latar belakangnya. Oleh karena itu, pemilihan warna yang kontras dan berbeda dengan objek lain atau dengan latar belakangnya itu sangat penting. Kemudian untuk bentuk sendiri, pengaruhnya terhadap proses klasifikasi ini adalah yang pertama merupakan segmentasi objek, di mana bentuk dapat mempengaruhi langkah segmentasi objek dalam pemrosesan citra menggunakan YOLO, karena bentuk ini jelas teridentifikasi dengan baik seperti persegi panjang atau lingkaran,
itu cenderung lebih mudah diidentifikasi dan dipisahkan dengan background. Kemudian algoritma dulu ini menggunakan bentuk sebagai fitur visual dari objek yang mendeteksi pengklasifikan objek. Bentuk objek dapat memberikan informasi yang sangat kuat dalam deteksi objek, sebagai contohnya bentuk kotak persegi panjang itu tadi. Kemudian pengenalan kelas, keakuratan deteksi dari bentuk objek yang mengaruhi keakuratan dari hasil yang akan ditampilkan. Kemudian kedua soal ini memiliki perbedaan metode. Yang pertama itu menggunakan satu frame foto berisi satu kelas, yang kedua menggunakan satu frame foto berisi 3 kelas. Perbandingan pemrosesan data ini bertujuan untuk memahami metode preprocessing apa yang cocok untuk pemrosesan citra. Pada soal nomor 1 ini biasanya disebut dengan metode single class, yang mana pada single class dataset ini penggunaan satu foto untuk satu kelas, berarti setiap foto hanya berisi satu jenis objek yang ingin dideteksi. Kemudian keuntungan dari menggunakan single class sendiri ini dapat lebih fokus pada kelas tertentu dan deteksi objek yang lebih spesifik. Model yang dilatih dengan single class ini dapat lebih unggul dan mengenali pengklasifikan objek pada kelas tersebut dengan baik. Namun, keterbatasan dalam deteksi objek yang bervariasi ini memiliki banyak kelas. Kemudian pada soal yang kedua ini disebut dengan metode multiclass, di mana pada metode multiclass ini dataset menggunakan satu foto untuk 3 kelas, berarti setiap foto berisi 3 objek dari 3 kelas yang berbeda. Kemudian keuntungan dari menggunakan multiclass dataset ini adalah mampu mendeteksi dan mengklasifikasi objek dari berbagai kelas yang berbeda dalam suatu gambar. Model yang dilatih dalam multiclass dataset ini dapat mengenali dan membedakan objek dari masing-masing kelas dengan baik, namun terdapat beberapa kekurangan, yaitu adanya kemungkinan tumpang tindih antar objek, sehingga YOLO ini akan kebingungan dalam mengklasifikasikan objek yang saling berdekatan dan peningkatan kompleksitas dalam pelatihan model sendiri. Kemudian pada deteksi objek yang dilakukan, pengaruh penggunaan single class dan dataset dengan multi-class dataset ini tergantung pada kasus penggunaan spesifik dan tujuan dari deteksi objek tersebut. Jika tujuan deteksi objek hanya fokus pada satu kelas, maka single class lebih baik. Jika deteksi objek fokus pada beberapa kelas, maka multi-class lebih baik. Selanjutnya akan lanjut ke soal nomor 3, yaitu pengamatan terhadap nilai RGB. RGB ini merupakan representasi numerik dari intensitas warna pada sebuah piksel dalam citra digital. Nilai RGB ini digunakan untuk menggambarkan komponen warna primer pada model warna RGB. Setiap komponen warna direpresentasikan oleh sebuah bilangan bulat yang berkisar antara 0 hingga 255. 0 menandakan nilai intensitas terendah, sedangkan 255 menandakan intensitas tertinggi untuk masing-masing komponen warna. R untuk warna merah atau red, G untuk green atau hijau, dan B adalah blue atau biru. Dengan kombinasi intensitas merah, hijau, dan biru, kita dapat menciptakan berbagai warna yang berbeda dalam citra digital. Misalnya, jika kita memiliki nilai RGB 255,0,0, itu akan menghasilkan warna merah murni, sedangkan nilai RGB 0, 255, dan 0 itu akan menghasilkan warna hijau murni, dan nilai RGB 0,255 itu akan menghasilkan warna biru murni. Nilai RGB ini penting dalam pengolahan citra karena memiliki beberapa fungsi utama, yaitu sebagai yang pertama ada analisis warna. Dengan mengetahui nilai RGB pada setiap pixel dalam citra, kita dapat menganalisis distribusi warna secara kuantitatif. Misalnya, kita dapat menghitung rata-rata intensitas merah, hijau, dan biru pada citra untuk menentukan dominasi warna atau berdistribusi warna untuk melihat sebaran intensitas warna. Kemudian kita dapat melakukan pemrosesan warna, di mana nilai RGB ini digunakan dalam berbagai operasi pemrosesan warna seperti penyesuaian tingkat kecerahan, kontras, saturasi, dan pemfilteran warna. Kemudian segmentasi
objek. Dalam beberapa metode segmentasi citra, informasi warna atau kombinasi RGB ini digunakan untuk memisahkan objek dari latar belakangnya. Misalnya, dengan menentukan ambang batas berdasarkan nilai RGB, kita dapat mengisolasi objek dengan warna tertentu dari sebuah citra. Kemudian yang keempat yaitu deteksi objek. Deteksi berbasis warna ini juga memanfaatkan RGB untuk mendeteksi dan membedakan objek berdasarkan kombinasi warna tertentu. Misalnya, jika kita ingin mendeteksi bola dengan warna merah, kita dapat menggunakan nilai ambang batas RGB untuk mengenali objek dengan intensitas warna merah yang sangat tinggi. Kemudian yang kelima adalah visualisasi dan representasi data, di mana nilai RGB ini digunakan untuk mewakili warna dalam berbagai tampilan visual seperti grafik, diagram, atau plot. Dengan mengetahui nilai RGB ini, kita dapat menampilkan data dalam bentuk warna yang relevan dan informatif. Untuk menunjukkan nilai RGB dari setiap jenis telur, yaitu Horan, Kampung, dan Arab, maka digunakan coding menggunakan Google Colab untuk memudahkan analisis. Berikut code yang saya gunakan. Di sini adalah pengenalan dari library. Import CV ini adalah pustaka OpenCV atau Open Source Computer Vision Library yang digunakan untuk pemrosesan gambar dan video. Untuk line yang kedua ini ada import Matplotlib, adalah pustaka dari Python yang digunakan untuk visualisasi data dengan pembuatan grafik. Sedangkan yang lain ketiga ini digunakan untuk melakukan operasi matematik pada array dan matriks yang biasanya digunakan pada konteks pemrosesan gambar untuk representasi dan manipulasi gambar. Kemudian pada line 4 itu berfungsi sebagai modul dalam pustaka Matplotlib yang digunakan untuk membuat plot dan visual data. Kemudian line 5 itu berfungsi untuk menampilkan gambar menggunakan OpenCV, dan CV ImShow adalah fungsi yang digunakan untuk menampilkan gambar. Kemudian pada line 6 itu import math adalah modul bawaan Python yang berisi fungsi-fungsi matematika umum. Kemudian digunakan untuk operasi matematika dasar. Selanjutnya ada code ini yang berfungsi untuk menghubungkan dan mengakses Google Drive pada Google Colab. Ini merupakan import untuk modul Drive, sedangkan ini untuk menghubungkan Google Drive ke Google Colab-nya. Ini artinya sudah terhubung. Kemudian ini merupakan path yang digunakan. Ini untuk mengimpor OS yang digunakan. Kemudian ini merupakan fungsi pemanggilan list dir dari path yang telah didefinisikan di atas untuk mengembalikan daftar dari semua file dan directory yang ada di dalam path yang sudah diberikan ini. Dalam hal ini, path digunakan sebagai argumen untuk list dir sehingga menambahkan daftar file dan directory yang ada di directory yang ditentukan oleh path sendiri. Ini merupakan file-file yang ada dalam directory yang telah dipanggil di dalam drive. Kemudian ini merupakan code untuk inisial data label. Ini merupakan code looping. Ini dari pemanggilan objek gambar ditampilkan, dideteksi warnanya, kemudian ditentukan nilai RGB-nya. Setelah itu ditentukan nilai rata-ratanya. Kemudian ini merupakan data untuk membuat data frame sehingga nanti ditampilkan dalam sebuah tabel, kemudian di print. Setelah itu ini line untuk memasukkan path-nya. Di sini setelah di run diketahui nilai RGB dari setiap gambar. Setelah itu ini merupakan nilai RGB telur-telur Arab yang telah dideteksi. Ini merupakan kelas yang saya bikin, yaitu kelas A. Kemudian diketahui nilai rata-rata telur Arab itu memiliki intensitas warna red sebesar 158,39, green sebesar 151,80, dan blue sebesar 148,05.
Code ini saya runkan pada semua jenis telur, yaitu Arab, Horen, dan Kampung. Untuk ayam Horen sendiri memiliki nilai RGB sebagai berikut: red 190, green 165, dan blue 158. Kemudian untuk ayam kampung sendiri memiliki nilai rata-rata red sebesar 138, green 131, dan blue 126. Perbandingan nilai RGB ini bergantung pada tafsiran dan penggunaan warna tersebut. Di bawah ini ada contoh. Setelah ini saya akan menjelaskan perbandingan nilai RGB yang umum digunakan untuk warna coklat muda, coklat tua, dan putih atau coklat sangat muda. Setelah itu digunakan untuk perbandingan dari nilai RGB yang telah kita dapatkan tadi. Jika pada penganalisan nilai coklat krem itu memiliki nilai RGB sekitar 210, 190, dan 140. Untuk nilai coklat muda itu memiliki nilai R 139, green 69, blue 19. Sedangkan untuk coklat tua memiliki nilai RGB sebesar 92, 64, 51. Untuk hasil dari running program tadi berikut. Ini diketahui bahwa nilai Horen memiliki nilai RGB yang paling rendah. Kemudian ada nih telur Arab yang tengah dan telur kampung yang paling tinggi. Hal ini dikarenakan semakin besar nilainya, maka tampilan yang akan ditampilkan, nilai intensitas warna yang akan ditampilkan dalam sebuah pixel itu akan semakin pekat sehingga semakin cerah warnanya. Dan semakin kecil nilai RGB-nya atau mendekati 0, maka warnanya akan semakin pudar atau semakin hitam. Berikut penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.